Melanjutkan daripada Sirah Nabawiyah dalam kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin di tahun yang ketiga daripada hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, tentang peperangan Uhud. Manakala sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin ke Gunung Uhud, maka Nabi SAW memerintahkan 50 orang laki-laki daripada pemanah untuk berjaga dan melindungi kaum muslimin dari atas gunung. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada mereka dengan bersabda, janganlah kalian meninggalkan ini gunung sama ada kami yang di bawah ini dalam keadaan menang ataupun kalah. Jadi jangan ditinggalkan gunung yang dijaga oleh pemanah sama ada keadaan kaum muslimin yang ada di bawah itu dalam keadaan menang ataupun dalam keadaan kalah. Kemudian mulailah terjadi peperangan di antara kedua belah pihak. Maka mundurlah, kocar-kacirlah daripada pasukan musyrikin. Diceritakan manakala melihat daripada 50 orang yang berjaga di atas gunung tadi daripada pasukan pemanah, melihat bahwa pasukan musyrikin sudah mulai kocar-kacir. Mulailah terjadi perbincangan di antara mereka daripada pemanah tadi, apa kita tetap di sini? Kita nggak ada perlu di sini. Jadi mereka mulai terpengaruh dengan mulai kocar-kacirnya pasukan musyrikin. Udah, kita nggak perlu lagi di sini, kata yang 50 orang ini. Di antara mereka ada yang mengatakan, kita gak ada hajat, tetap berada di sini. Sehingga mereka mulailah melupakan daripada perintah Rasulullah SAW. Adapun pemimpin mereka dari 50 orang tadi, ada yang memimpin, memperingatkan kepada mereka untuk tetap memperhatikan, mendengar daripada perintah Rasul untuk jangan meninggalkan gunung dan tetap menjaga gunung itu dari pasukan musyrikin. Tetapi sebagian mereka tidak terpengaruh, tidak menurut daripada apa yang diperintahkan pemimpin mereka. Mulailah di antara mereka ada yang turun dari atas gunung dengan tujuan untuk memperoleh daripada harta rampasan perang. Adapun pemimpin mereka tetap bertahan di atas gunung dan besertanya cuma sedikit. Sehingga mulailah pasukan musyrikin, ada sebahagian yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, melihat situasi tersebut, maka dia menyerang balik, naik ke atas gunung, sehingga kalahlah daripada yang bertahan di atas gunung tadi daripada pasukan pemanah. Wa kana nasru yakunu lil muslimin laula annal mutahassinin khalafu amral rasul sallallahu alaihi wasallam wa tarakul jabal washtagalu bin nahbi wasalbi hina ma ra'au intasarul muslimin. Dan hampir-hampir kemenangan sudah berada di pihak kaum muslimin. Jikalau orang-orang ataupun pemanah yang menjaga di atas gunung tidak menyalahi daripada perintah Rasulullah SAW untuk terus bertahan, baik dalam keadaan menang ataupun dalam keadaan kalah. Sehingga mereka ada yang meninggalkan gunung dan sibuk untuk memperebutkan daripada harta rampasan yang ditinggalkan oleh pasukan musyrikin. Ketika mereka sudah melihat bahwa kaum muslimin dalam keadaan menang. Falamma ra'a Khalid ibn Walid jabal khaliyan minar rumah hamala al muslimin min khalfihim
hamlatan syadidatan hattan hazama aktsaruhum. Maka manakala Khalid bin Walid melihat keadaan gunung sudah mulai ditinggalkan daripada pasukan pemanah kaum muslimin, maka Khalid bin Walid beserta pasukannya mendesak kaum muslimin sehingga mulai mundur dengan desakan yang bersangatan daripada pasukan Khalid bin Walid, sehingga kebanyakan daripada kaum muslimin ada yang kocar-kacir. Dan mulailah tersebar berita yang dihembuskan oleh kaum musyrikin bahwa Nabi Muhammad SAW terbunuh. Sehingga dengan adanya khobar berita yang tidak benar ini, mulailah sebahagian pasukan muslimin mulai lemah. Sehingga sebahagian mereka ada yang berkata, atas apa kita berperang kalau seandainya Nabi Muhammad sudah terbunuh? Jadi nggak ada tujuan lagi ketika seandainya Nabi Muhammad sudah terbunuh, nggak ada tujuan lagi mereka berperang. Bagian daripada kaum muslimin tadi mengatakan, jikalau seandainya Nabi Muhammad terbunuh, maka hendaklah kita berperang dengan tujuan untuk membela agama kita, agama Islam. Adapun orang-orang yang kembali sebelum sampai ke tempat peperangan, yaitu daripada kaum munafikin, mereka merasa malu untuk sampai duluan ke kota Madinah. Jadi kaum munafikin yang meninggalkan Rasul beserta sahabat beliau untuk berperang ke Uhud, mereka takut dan malu untuk kembali ke kota Madinah. Dan mereka tidak mau masuk ke kota Madinah kecuali kaum muslimin sudah masuk. Dan manakala bangsa Yahudi, begitu juga orang-orang munafik, mengetahui dengan apa yang menimpa terhadap kaum muslimin, maka berkata mereka sebahagian, laukanu indana ma matu wa ma qutilu. Coba seandainya kaum muslimin yang berperang tadi ikut sama kami, artinya nggak ikut berperang, maka mereka tidak bakal mati, tidak bakal terbunuh. Kemudian disebutkan di sini, sesungguhnya dalam peperangan Uhud ini ada pelajaran yang sangat penting yang mengajarkan kita apa akibat menyalahi perintah Rasul SAW. Kemudian yang kedua, jadi pelajaran yang pertama, bahwa kita menyaksikan apa yang diperoleh seandainya kita menyalahi perintah Rasulullah SAW. Itu tidak mendapat keberuntungan baik dunia ataupun di akhirat. Kemudian yang kedua, hendaklah amal-amal kita itu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lillahi taala. Pada masalah tersebut Allah menyebutkan dalam firman-Nya, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ittahsunahum bi'idznihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
membenarkan janjinya terhadap kalian. Ketika kalian tertimpa musibah, tapi itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian menjadi lemah, kemudian kalian saling berselisih paham pada masalah tersebut, dan kalian tidak taat terhadap setelah apa yang kalian ketahui bahwa, dan kalian tidak taat setelah kalian mengetahui apa-apa yang kalian sukai. Sebagian kalian ada yang menginginkan dunia, dan sebagian kalian ada yang menginginkan akhirat. Kemudian Allah memalingkan kalian daripada mereka. Supaya apa? Supaya Allah menguji kalian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia terhadap orang-orang yang beriman. Itulah daripada sedikit kisah yang berkaitan dengan peperangan Uhud. Mudah-mudahan itu semua menjadi pelajaran bagi kita, bisa kita mengamalkan daripada ilmu yang kita dapatkan, dan bisa menambah pengetahuan kita terhadap sejarah Nabi kita SAW dan sejarah keislaman. Itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wa'afu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Alhamdulillah bi dzikri siratin nabiyil mustafa